Oke, halo teman-teman, assalamualaikum. Kali ini saya mau berbagi ilmu terkait sistem DC, ya power supply DC dan UPS di pembangkit listrik. Oke, jadi overall, ya, jadi sistem DC itu seperti ini teman-teman. Ini DC ya. Jadi dia dikondisikan menggunakan rectifier DC seperti ini. Kemudian ada sistem AC juga setelah dibalikan lagi ke AC. Nah, kalau sumber DC-nya itu di pembangkit itu dari generator, yang dari generator itu sendiri. Kedua dari ini dari jaringan. Ketiga dari baterai itu sendiri. Nah, oke. Kalau ini yang beban inverter juga, ini ada inverter ya. Ini ada inverter ya. Nah, jika inverter ini gagal, nah, ada dari sini bypass. Ini tuh sebenarnya itu dari 380 dari sini juga. Nah, dari sini juga. Ya, kalau saya cek di gambarnya itu sebenarnya itu dari sini. Kalau ini tuh baterai ya, simbol baterai. Nah, ini dari 52U, U artinya unit generator. Kalau 52UE esensial ya, dari jaringan ya, dari grid ya. Jadi ada 3 kalau sumber DC ya. Sumber DC itu ada 3 ya. Dari unit generator, dari esensial, dan dari baterai. Kemudian yang disebut UPS tuh yang mana sih? Uninterrupted. Sebenarnya yang disebut UPS itu bebas teman-teman. Karena ada sistem UPS itu intinya supply itu tidak terinterupsi semilisecond detik pun ya. Semilisecond pun. Nah, gitu. Jadi ini baterai dan ini tuh dikatakan UPS. Jadi ketika ini hilang, otomatis power itu langsung dari baterai aja, sama dari sini. Kalau ini di AC teman-teman ya. Ini AC 380, kemudian diturunkan ke 220. Ini 9220 AC, ini 110 DC. Nah, oke. Kemudian komponen sistem DC nih teman ya. Sistem DC itu ya ada baterai, kabel, trafo. Kalau baterai sendiri itu ya segini teman-teman. Ini contoh speknya ya, spek teknisnya 68 ampere hour ya. Jadi kalau baterai itu kan ampere hour ya kapasitasnya ya, bukan watt. Jadi misal dia arusnya itu 100 ampere ya, tinggal dibagi aja lifetime si baterainya itu ya, berarti 680 bagi 100, 6,8 jam. Seperti itu ya. Kalau apa aja sih beban di DC ya? Beban di 110 DC itu apa saja? Contohnya ya. Contohnya itu ya di power untuk exciter, generator, kemudian di panel protection, kemudian di steam turbine control supervisory, STCS itu yang mana sih? Yang ini teman-teman ya. Yang ini termasuk yang ini ya. STCS itu yang ini, supervisory control turbine ya. Kemudian metering, DC pump, dan lain-lainnya. Oke. Ini adalah contoh sinkron panel ya. Sinkron panel. Kemudian adalah apa aja sih beban di 220 VAC ya. Beban 220 itu yang di sini tuh apa saja ya. Beban 220 ya contohnya ya ini teman-teman ya. Switch gear ada yang pakai 220 VAC. STCS juga ada juga yang pakai. Kemudian protection untuk PMK ya, pemadam kebakaran, dan chemical injection. Ini adalah contoh sistem chemical injection ya.
Kemudian yang saya mau share lagi adalah di sistem DC itu adalah istilah floating dan boost. Artinya kalau floating itu baterainya tuh connect teman-teman ya, dari charger, rectifier, dari penyeara, ini beban, baterai itu standby connect teman-teman. Jadi kalau ini suatu waktu ini putus, langsung supply dari baterai ini. Nah, bisa juga disebut UPS seperti ini ya. Kemudian ada boost. Nah, ada istilah boost itu artinya wake up, pengisian dengan cepat, boosting dia, booster. Jadi pengisian itu biar cepat ya, ada istilah seperti itu. Jadi di baterai itu nanti ada mode operasi boost sama floating ya. Kalau boost itu dia tuh boost itu isinya sini teman-teman, cepet di awal-awal. Kalau udah 90% terisi langsung berubah mode ke floating, itu by elektronik ya, by transistor atau apa gitu ya, diubahnya seperti itu, langsung floating. Dia ngejaga tegangannya, misalnya tegangan kerjanya itu 13 ya, seperti ini ya, 13 volt. Nanti dia boosting dengan tegangan yang sedikit lebih tinggi sampai 80% pengisian, baru dia berubah ke mode floating. Nah, seperti itu teman. Ini ilustrasinya, ini adalah interface-nya, contohnya ya. Absorption voltage masuknya adalah kondisi boost seperti ini, kemudian floating dia maunya seperti ini ya. Ini adalah tren yang biru adalah untuk arus ya, yang merah adalah tegangan. Ketika di boost arusnya itu tetap teman 90 ampere, berubah ke mode floating. Nah, arusnya mulai kecil nih. Nah, seperti itu ya. Ini contoh lagi adalah tren boost sampai berapa persen, 80%, baru ke kondisi float. Nah, pelan-pelan ke kondisi float. Itu by elektronik teman-teman ya. Dia berubahnya by elektronik karena ada rangkaian elektronik, ada modul elektronik di dalamnya. Umumnya seperti itu ya. Oke, nah ini ilustrasi lagi seperti itu. Bulk atau di boost. Nah, kalau udah hampir 90% terisi, maka dia ke mode operasi floating. Karena kalau floating ini tujuannya kan untuk ngejaga keandalan teman-teman ya. Nggak mungkin ini dioperasikan kalau ini open, gangguan, baru ini masuk. Nah, itu sangat mengganggu ke keandalan pembangkit listrik ya. Makanya pasti ada sistem UPS. Sistem UPS ya. Yang dikatakan UPS kalau di pembangkit itu ya ini. Baterai yang posisinya floating. Ini kan masuk kan? Ya, breakernya masuk ini. Floating ini masukin, ini masuk, ini masuk. Nah, sebenarnya ini masuk teman-teman, merah. Ini merah. Nah, yang dinamakan float UPS itu ya baterai sama ini. Dari situ. Oke. Dan untuk STCS itu disuplai dari ini 110 VDC sama 220 VAC. Nah, gitu teman-teman ya. Pengenalan singkat, pemahaman secara menyeluruh sistem DC dan sistem UPS di pembangkit listrik. Terima kasih, semoga ilmu ini bermanfaat.